Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Haris Adi Saputra dan ini rekan kerja saya Ibu Wahyu Mustikanisi. Beliau adalah guru sejarah di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten kelas 11. Oh, baik Ibu, terima kasih Ibu sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk saya bisa melakukan pra-observasi dulu, karena nanti setelah pra-observasi observasi, kemudian pasca observasi. Baik Ibu, dalam sesi pra-observasi ini kalau boleh tahu sebelum saya masuk di kelas Ibu, apa nih tujuan pembelajaran besok? Baik, besok itu masuk ke bab 3 ya Pak ya. Tujuan pembelajarannya adalah anak mampu memahami dan mencari organisasi-organisasi pergerakan nasional. Berikut juga latar belakang, tujuan, dan tokoh-tokohnya seperti itu. Baik Bu, kalau tidak salah organisasi itu kan ada Perhimpunan Indonesia, Budi Utomo, berarti jadi nanti mereka 14, belajar. Ya, ada 14 organisasi pergerakan nasional. Baik Bu, untuk besok area pengembangan yang ingin diharapkan dari siswa apa Bu? Area pengembangannya adalah anak mampu berdiskusi dulu sih sebenarnya, berdiskusi dengan kompak, jadi nggak ada yang satunya aktif, satunya pasif kayak gitu ya. Kemudian dari situ, dari diskusi yang baik, nanti mereka juga mampu membuat produknya itu presentasi, dan juga mampu mempresentasikan dengan baik ke teman-temannya seperti itu. Baik Bu, karena Ibu sudah mengawali dengan diskusi, kalau boleh tahu nih model pembelajarannya apa Bu yang nanti dipakai? Model pembelajarannya adalah project based learning Pak. Oh iya, project based learning ya. Berarti nanti kalau project based learning berarti nanti anak akan mandiri ya Bu, mencari sendiri informasinya ya. Kemudian bab yang sudah mereka pilih sebenarnya. Berarti Ibu nanti modelnya pakai problem atau project Bu? Project based learning. Project based learning. Kalau ini Bu, setelah tahu area pengembangannya, nanti anak mau berdiskusi, kemudian ada keaktifan di situ. Kalau boleh tahu strateginya apa nih yang disiapkan dalam supaya besok lancar nih? Besok lancar ya. Jadi sebenarnya untuk project based learning itu ada beberapa kali pertemuan ya Pak ya. Untuk pertemuan pertama itu memang saya sengaja menerangkan dulu gambaran umumnya, gambaran umum pergerakan nasional itu seperti apa. Baru kemudian kita ke organisasi-organisasinya. Nah, karena ada 14 organisasi, jadi saya bagi di papan tulis siapa yang milih Budi Utomo, kayak gitu, siapa yang milih Harekat Islam. Dan di situ udah terbentuk. Kemudian kita ke Labgis atau Labcon, mereka membuat presentasi di situ sesuai dengan kelompoknya masing-masing gitu. Berarti kalau boleh saya tangkap, Ibu melakukan diferensiasi ya berarti diferensiasi. Jadi mereka memilih sendiri materi yang mereka sukai kayak gitu. Kemudian diferensiasi ini juga Pak, produknya juga. Produknya jadi mereka bisa Canva ataupun PowerPoint gitu. Terus dari materi juga mereka mencari sendiri boleh dari buku ataupun boleh dari internet kayak gitu. Berarti Ibu sangat menonjolkan pembelajaran diferensiasi banget berarti. Ya. Baik Bu, kalau sudah tadi strateginya dengan pendekatan pembelajaran diferensi, kalau boleh tahu nih penilaiannya bagaimana Bu besok? Penilaian diskusinya ada Pak. Jadi dari Labcom mereka saya amati dulu, jadi prosesnya per individu tuh gimana, apa ada yang aktif, ada yang kurang aktif, kayak gitu saya nilai, itu penilaian individu. Kemudian dari penilaian kelompok juga kekompakan, kemudian kerjasama tim, kayak gitu. Terus kemudian dari produknya setelah mereka presentasi, jadi saya lihat dulu PowerPoint-nya atau PPT-nya, jadi dari kesesuaian materinya udah bagus atau belum, udah lengkap atau belum. Kemudian dari kesesuaian materi, kemudian dari estetika juga, dan juga untuk penampilan presentasi juga saya nilai. Apakah anak-anak itu bisa mengkomunikasikan dengan baik materinya ke teman-temannya ataukah enggak, kayak gitu udah ada penilaian sendiri. Nanti di RPP juga udah ada tercantum Pak.
seperti itu. Berarti sangat lengkap ya Bu, ada Iya. penilaian afektifnya ada, Iya. psikomotoriknya Iya, ada, iya Pak. dan pasti di akhir nanti ada ulangan juga ya Bu ya. Ada untuk ulangannya. Ulangannya itu ya kalau ini pertemuan terakhir itu nanti ulangan formatif ya. Tapi kalau misalkan yang setelah habis mereka presentasi itu mereka melemparkan pertanyaan Oh, berarti masih ke teman-temannya. Jadi terus setelah itu saya juga ini ulangan yang biasa tebak-tebak soal lewat ini apa namanya word wall kayak gitu, nanti biar mereka nggak ngantuk tuh gitu. Untuk ice breakingnya Ibu. Iya, ice breakingnya seperti itu. Baik Ibu, berarti kan Ibu sudah cerita ya, sudah di Labcom sudah. Berarti untuk pas saya besok ini berarti pas pertemuan keberapa Bu? Pertemuan ketiga, karena 2 kali itu mereka ke Labcom. Oh berarti Jadi saya pas besok udah pembagian pertemuan ketiga itu udah presentasi mereka Pak. Oh berarti saya mengamati proses Pas presentasi. presentasinya. Kemudian nanti di situ nanti saya bisa melihat bagaimana mereka menyajikan sama penilaian keaktifan, nanti bisa dilihat di Iya, situ. bisa. Baik Ibu, terima kasih telah melakukan bincang praobservasi. Terakhir nih Bu, berarti sasarannya besok kelas 11C. 11C. Iya, tanggal 15. Tanggal 15. Jumat, Oh, hari Jumat besok ya. Tanggal 15 jam terakhir Pak, jam setengah 3 sampai jam 4 sore. 90 menit. Oh ya, yang jam terakhir ya Bu, yang Jam 14.30. Terima kasih Ibu Wahyu atas peluang waktu untuk praobservasinya. Berarti setelah ini izinkan saya Bu masuk Mangga. di hari Jumat besok Mangga. tanggal 15 November. Siap. Jam setengah 3. setengah tiga sampai jam 4. Terima kasih Ibu atas luangan waktunya. Kita bertemu lagi nanti di hari Jumat di sesi observasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum Sobat Penggerak. Pada pertemuan kemarin ya Bu, kita sudah melakukan praobservasi, dan pada sesi kali ini kita akan melakukan observasinya ya Bu. Nanti mohon izinkan saya untuk duduk di belakang. Kemudian kita ayo lanjut ke sesi observasi. Mari Bu, sudah siap Bu? Siap, insya Allah. Mari. Saya kenalkan dulu apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, organisasi pergerakan kemarin udah Tadi pendiri Partindo itu agak panik, takut anggota PNI yang lain itu juga di penjara. Jadi didirikannya lah Partindo, dan Partindo itu pas PNI dibubarin dibagi lagi dua, ada PNI baru sama ada Partindo. Sebagian orang masuk Partindo, ada lagi yang masuk PNI baru. Pertanyaan pertama, kenapa Sarsono mengubah PNI dan membentuk Partindo? ada yang bisa jawab? Kenapa Soekarno mengubah Yang bisa PNI jawab dapat terus bintang. membentuk Partindo? Yuk, Restu. Jawaban itu perubahannya dimaksudkan untuk menjaga anggota-anggota PNI lainnya agar tidak mendapatkan kesulitan karena dituduh sebagai anggota partai terlarang. Benar, Bu. Ya, oke, itu next question. Bergerak dalam beberapa bidang utama antara lain: 1. Pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat Indonesia dengan fokus pada pemuda dan pelajar. Organisasi ini mendorong pendidikan yang lebih baik untuk oleh Yuk,
Ya benar benar ya. Organisasi pergerakan nasional ingat pertama karena itu setiap tanggal berapa tanggal pendiriannya? 20 Mei 1908. Setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Terus pendirinya siapa? Di situ dijelaskan mahasiswa Soviet. Soviet itu adalah zaman dulu sekolah kedokteran zaman Belanda. Tapi kalau sekarang nama Soviet gimana? FKUI ya, di Fakultas Kedokteran UI itu dulu Soviet. Kapan, pertanyaan kedua, kapan dibebaskannya yang ditangkap oleh pemberontak seperti Muhammad Ali dan lainnya pada tahun berapa? Iman. 1928. Benar. Iman ya. Ya, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya mengobservasi pada hari Jumat kemarin tanggal 15 November 2024 saya masuk di kelas 2 yaitu. Jadi kemarin saya selesai observasi dari pukul setengah 3 sore sampai jam 4 sore ya Bu. Jadi saya langsung saja untuk ini terima kasih Bu Wahyu atas kehadirannya telah meluangkan waktu untuk sesi pasca observasi itu. Kemarin kita sudah menjalani pra observasi di hari Jumat dan sekarang di pasca observasinya. Tujuan obrolan ini ya kita supaya bisa saling mengulas apa yang sudah kita observasi bersama ya. Kalau boleh ada beberapa hal yang mau saya tanyakan itu pertama itu perasaannya bagaimana kemarin setelah ikut menyelesaikan proses KPM-nya perasaan itu? Perasaan setelah diobservasi ya? Perasaan Atau setelah pembelajaran? Perasaan ibu setelah pembelajaran kan Oke. itu setelah pembelajaran sebelum pembelajaran mas merencanakan dulu. Nah perasaan setelah melakukan pembelajaran itu bagaimana, puas atau tidak puas sesuai dengan RPP-nya? Alhamdulillah kemarin saya di bab 3 itu kemarin kan saya ini Pak itu dari beberapa step ya memang step pertama itu kita memberikan gambaran umum, yang kedua saya membagi kelompok diskusi, kemudian dari membagi kelompok diskusi mereka berdiskusi dan membuat PowerPoint di LabGIS. Terus hasil akhirnya nah itu yang kemarin saya mereka presentasikan di depan kelas. Jadinya anak-anak juga tampilnya juga alhamdulillah bagus dan bisa menerangkan ke teman-temannya juga dengan bagus juga kemarin. Jadi saya lumayan cukup puas dengan pembelajaran kemarin. Sesuai ekspektasi. Insya Allah. Nah ini kalau yang kedua, kadang-kadang kalau guru itu enak ngajar sendirian. Nah dengan adanya kehadiran saya ini gimana perasaannya, terganggu tidak terganggu? Enggak sih sebenarnya karena Bapak di belakang ya kemarin ya ya enggak sih, anak-anak juga enggak terganggu ya kemarin juga enak, anak-anaknya juga suportif, juga enggak terlalu ke-distract dengan kehadiran Bapak gitu. Terus mungkin ya karena sering disupervisi juga ya jadi enggak terlalu ini enggak terlalu tegang atau gimana gitu. Kalau mengulas pembelajaran yang kemarin, dari sisi ibu ini, dari skenario-nya kan project based learning ya, dari proses project based learning, kemudian pendekatan pembelajarannya kan diferensiasi ya, ada proses, produk sama konten itu menurut ibu bagaimana? Jadi secara urutan langkah
sama ketercapaian di lapangan? Ketercapaiannya ya. Ya alhamdulillah kemarin saya udah mengambil beberapa nilai ya. Dari diferensiasi dari pembagian tugas sendiri kan sudah terdiferensiasi Pak. Jadi mereka boleh pakai Canva ataupun boleh pakai PowerPoint gitu. Kalau yang bisa Canva ya Canva, kalau yang bisa PowerPoint ya PowerPoint gitu. Tapi kebanyakan rata-ratanya ambilnya Canva. Terus dari materi juga saya bebaskan juga, mereka bisa mencari materi dari buku atau mencari dari Google gitu. Tapi untuk topik-topiknya, sebabnya itu sudah saya tentukan. Tapi untuk referensi dari mana mereka ngambilnya dari itu mereka ini sendiri tuh, dari inisiatif sendiri, boleh dari buku boleh. Terus yang terakhir itu yang ini ya, yang dari produk ya, diferensiasi produknya mereka bisa lewat PPT atau lewat PDF dan bisa dikirimkan lewat email ataupun lewat DM Instagram kemarin. Itu dari diferensiasi ya. Terus dari pengambilan nilai juga saya dari beberapa tahap juga, dari diskusi di Labkis, di Labkis kan mereka di Labcom mereka ada nggak kelompoknya yang aktif atau enggak kayak gitu. Nanti yang aktif saya kasih nilai plus kayak gitu. Terus dari presentasi juga saya nilai juga dari misalkan ada tiga satu kelompok ada 3 orang ya, nanti yang satunya mungkin lebih aktif itu saya nilai plus juga gitu. Terus kemudian dia melempar juga ke pertanyaan ke ini ya, ke teman-temannya ya, dari situ mereka yang bisa jawab juga saya kasih nilai dari situ gitu. Kalau penentuan kelompok kan biasanya kan 1 sampai 5, itu cuma terbatas 3 ya biar terlihat. Enggak, karena memang babnya kan organisasinya kebetulan 14 kan, 14, jadi ya satu kelompok tuh ya ada yang 3, ada yang 2 gitu. Jadi biar rata gitu, supaya subbabnya. Pemilihannya kelompok bebas juga? Bebas. Mereka kemarin siapa yang pengen Budi Utomo? Saya bu. Ini minat juga ya? Minatnya juga, tapi rata-rata ya bener ya PKI. Ya tahu, saya PKI bu, saya PKI kayak gitu. Kenapa gitu? Karena kelihatan keren gitu ya, yang tahu saya. Misalnya kekinian ya? Itu sih Pak kemarin. Berarti sesuai skenario ya? Alhamdulillahnya berjalan lancar. Kalau kan jam terakhir ya, jam setengah 3 sampai jam 4, hambatan, ada hambatan nggak? Hambatannya enggak sih ya, paling jam terakhir ya, karena sejarah itu selalu ditempatkan jam terakhir, jadi mungkin ada 1-2 yang udah memang ngantuk kayak gitu ya. Tapi ya kembali lagi kalau ada yang ngantuk pasti ada Kak Jawil atau bangun kayak gitu, ini pas 1-2 aja. Terus strateginya kalau yang ngantuk di akhir pembelajaran itu biasanya saya kasih ini quizzes atau word wall. Jadi dari word wall itu kan lebih menarik ya, tampilannya itu lebih menarik, lebih ada musiknya juga ya Pak ya gitu. Jadi kalau siapa yang bisa jawab nanti kita kasih bintang gitu. Itu yang strategi saya di jam-jam terakhir tuh seperti itu. Ya alhamdulillah rata-rata pada pelajaran sejarah tuh ya nggak ada sih yang ngantuk. Karena kalau saya ngomong tuh kan udah kayak toa ya. Aku duluan. Berarti tadi hambatan sudah terselesaikan dengan solusinya, ketercapaian dengan skenario juga sudah pengamatan. Jadi saya sebagai guru FISIKA juga belajar di sejarah biar lebih humanis karena biar nggak kaku juga ya. Jadi hitung-hitungan mungkin supaya saya dapat inspirasi juga. Terima kasih Bu Wahyu telah memberikan kesempatan untuk mensupervisi. Mungkin itu dari pertanyaan yang saya tahu. Ya, luar biasa sekali Ibu, izin saya memberikan memberikan feedback ya Bu. Ini kelihatannya profesional. Jadi tidak ada unsur ranah pribadi, luar biasa. Dua-duanya profesional. Kemudian karena memang kita sedang bekerja ya kan, bekerja untuk anak gitu kan ya, anaknya anak yang banyak ya, bukan anak yang gitu. Luar biasa sekali.
sekali tadi Pak Adi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mulai dari awal gitu kan ya. Ada percakapan pra observasi, saya juga udah lihat. Kemudian pelaksanaan observasinya juga tidak mengganggu ibu kan? Ya walaupun ada kedekatan batin gitu kan ya, tapi dilaksanakan dengan sangat profesional. Dan tadi Pak Adi juga apa ya, menjadi terinspirasi. Inspirasinya seperti apa yang dikatakan Pak Adi gitu ya, ingin menjadi lebih humanis gitu kan ya. Luar biasa untuk coaching supervisi akademiknya sudah dilaksanakan dengan baik. Dan dari awal juga memang pertanyaan berbobot, presensi ya, kehadirannya juga penuh. Kemudian pertanyaannya juga mengalir seperti alur tirtanya. Dan 3 komponen dari coaching untuk supervisi akademis yang telah tercapai. Ya, luar biasa, punya partner ya juga luar biasa. Bisa seprofesional ini gitu kan, jarang-jarang juga kalau bisa profesional. Biasanya kan kita pakai hati ya Bu ya. Nanti nggak dikasih jatuh bulan. Ini kan mengalir ya Bu ya. Saya senang sih bisa bekerja dengan orang yang profesional gitu, tanpa memikirkan personal yang ada di rumah gitu. Terima kasih ya atas waktunya ya, sudah dukung sepenuhnya kepada Pak Adi. Luar biasa, itu tanpa dukungan istri biasa apa kita ya, dan dukungan dari keluarga itu paling supporting sistem yang paling dibutuhkan kan Mas ya. Betul ya, di kelas iya udah selesai kita. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang menonton video ini. Selesai sudah acara pasca observasi. Saya Haris Adi Saputra, ada pengajar Bapak Ibu Nina serta rekan kerja Bu Wahyu. Undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.